Hai semua, kembali lagi bersama saya Hana. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari logika prosesi dan tabel kebenarannya. Tonton sampai habis. Oke, kita mulai ya. Kita bahas logika prosesi dan tabel kebenarannya. Yang pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu prosesi. Prosesi adalah sebuah pernyataan deklaratif yang memiliki nilai kebenaran pasti, yaitu bisa bernilai benar atau true, atau juga bisa bernilai salah atau false, dan tidak bisa keduanya sekaligus. Ingat ya, tidak bisa keduanya sekaligus. Contoh kalimat prosesi. Yang A, 7 adalah bilangan ganjil. Nah, itu adalah kalimat prosesi yang bernilai benar. Ada juga kalimat prosesi yang bernilai salah. Contohnya, yang bagian B, langit berwarna hijau. Nah, langit itu kan berwarna biru. Dia itu merupakan kalimat prosesi, tapi nilainya itu salah. Tidak dinyatakan sebagai kalimat prosesi jika A, kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Misal, hari ini adalah hari, itu merupakan kalimat tanya, itu bukan kalimat prosesi. Nah, yang B ada kalimat perintah, ambil buku itu. Itu bukan kalimat prosesi, itu adalah kalimat perintah. Kalimat tanya, perintah itu tidak termasuk kalimat prosesi. Yang C adalah kalimat terbuka. Misal, X tambah 7 sama dengan 8. Itu bukan kalimat prosesi, karena X-nya itu tidak dideklarasikan, kecuali 7 tambah 2 sama dengan 9. Itu baru kalimat prosesi. Oke, udah ngerti kan? Nah, di sini ada 5 jenis operator logika. Oke, kita masuk ke operator logika yang pertama. Nomor 1 itu negasi. Negasi atau seperti lambang minus gitu ya, P sama dengan membalik, yaitu membalikkan nilai benar menjadi salah, atau sebaliknya, yaitu salah yang bernilai salah menjadi bernilai benar. Contoh, P, matahari terbenam di barat. Untuk negasi P-nya itu matahari tidak terbenam di barat. Di sini ada tabel kebenarannya. P bernilai true dan negasi P itu bernilai false. Yang kedua ada P bernilai false dan negasi P bernilai true. Oke, contohnya ya, P, matahari terbenam di barat, itu true. Untuk berarti negasi P-nya itu adalah kebalikannya, matahari tidak terbenam di barat, atau false, itu bernilai salah berarti. Yang kedua, P-nya itu bernilai false dan negasi P-nya itu bernilai true. P, matahari tidak terbenam di barat. Nah, matahari tidak terbenam di barat, berarti itu salah, itu false kan? Negasi P-nya itu berarti kebalikannya dari P, matahari terbenam di barat, yaitu true atau benar. Kita lanjut ke yang kedua. Konjungsi. Konjungsi P dan Q. Oke. Lambangnya yang V terbalik itu dibaca dan. Itu dibaca dan ya. Konjungsi P dan Q bernilai benar hanya jika keduanya benar atau true. Bernilai benar hanya jika keduanya benar. Nah, dia itu bernilai benar hanya jika P dan Q itu true atau benar. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh, P, saya lulus ujian. Q-nya, saya mendapatkan hadiah. P dan Q, saya lulus ujian dan mendapatkan hadiah. Seperti itu contohnya. Oke, kita masuk ke tabel kebenarannya. Di sini ada 4. P bernilai true, Q bernilai true, P bernilai true, Q bernilai false, P bernilai false, Q bernilai true,
P dan Q bernilai false. Oke. Untuk yang tadi kuncinya itu dibilang bernilai benar hanya jika keduanya benar atau true. Nah, berarti itu cuma satu, yaitu yang pertama. P dan Q-nya itu bernilai benar itu hanya yang pertama, yaitu P dan Q true, berarti P dan Q-nya itu true. Oke. Ngerti kan? Gampang, tapi agak susah bilangnya. Yang sisanya itu bernilai false. Oke, penjelasnya. Dari contoh di atas, ini ada penjelasan. Saya lulus ujian dan mendapatkan hadiah. Itu berarti P dan Q bernilai true. Oh, berarti dia true. Oke, saya lulus ujian dan mendapatkan hadiah. Yaitu true, benar kan? Oke, saya lulus ujian dan tidak mendapatkan hadiah. Loh, saya lulus ujian dan tidak mendapatkan hadiah. Berarti itu false kan? Saya lulus ujian tapi nggak ada tuh hadiahnya, itu berarti salah, itu false. Oke, selanjutnya saya tidak lulus ujian dan mendapatkan hadiah. Loh, saya tidak lulus kok dapat hadiah gitu. Itu berarti P dan Q-nya itu bernilai false, bernilai salah. Oke, saya tidak lulus ujian dan tidak mendapatkan hadiah. Di sini berarti P-nya itu false, Q-nya false, berarti P dan Q itu juga false. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Oke. Disjungsi. Disjungsi P atau Q. Oke. Yang V ini itu dibaca atau P atau Q, yaitu bernilai benar jika salah satu benar atau jika keduanya benar. Oke. Salah satu dari P dan Q-nya itu bernilai true atau benar. Berarti P atau Q-nya itu benar, atau keduanya itu P dan Q itu true. P atau Q-nya itu bernilai benar juga atau true. Oke. Contohnya P, saya suka membaca. Q-nya, saya suka menulis. Berarti P atau Q, saya suka membaca atau saya suka menulis. P atau Q-nya itu saya suka membaca atau suka menulis. Oke. Kita masuk ke tabelnya ya. Di sini P dan Q-nya itu sama-sama true, berarti P atau Q itu bernilai true. Saya suka membaca atau saya suka menulis. Itu true kan? Itu benar. P-nya itu bernilai true, Q-nya itu bernilai false. Saya suka membaca atau saya tidak suka menulis. Nah, itu juga pasti true kan? Benar dong. Saya suka membaca atau saya tidak suka menulis, berarti dianya suka membaca. Berarti dia itu bernilai true. Oke. Lanjut. P-nya itu false, Q-nya itu true. Saya tidak suka membaca atau saya suka menulis. Nah, itu berarti ini bernilai true. Saya hanya suka menulis, seperti itu. P dan Q-nya itu bernilai false, berarti P atau Q-nya itu juga bernilai false. Kan dibilang tadi bernilai benar hanya jika salah satu benar atau jika keduanya benar. Nah, ini keduanya P dan Q itu bernilai false, berarti bernilai salah. Saya tidak suka membaca atau saya tidak suka menulis. Nah, ini tuh nilainya salah. Ya. Lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 adalah implikasi. Implikasi P itu tanda penghubungnya seperti ini, itu dibaca jika P maka Q gitu ya. Implikasi itu hanya salah satu P benar tapi Q salah. Hanya salah satu P benar tapi Q salah, itu yang bernilai false. Itu yang bernilai false. Sisanya berarti bernilai true. Jadi kalau P-nya itu true, Q-nya itu false, berarti itu nilainya false. Itu diingat ya. Lupa tadi tambahnya sini. Contohnya P, hari ini cuaca buruk. Q, maka pilot membatalkan penerbangan. Oke. P
implikasi Q. Jika hari ini cuaca buruk, maka pilot membatalkan penerbangan. Kita masuk ke tabelnya ya. P dan Q bernilai true. Jika hari ini cuaca buruk, maka pilot membatalkan penerbangan. Nah, ini berarti nilainya itu true. Jika hari ini cuaca buruk, maka pilot membatalkan penerbangan true. Nggak masuk logika kan? Gitu. Lanjut yang kedua itu P-nya true, Q-nya itu false. Jika hari ini cuaca buruk, maka pilot tidak membatalkan penerbangan. Hari ini cuaca buruk kok pilotnya nggak membatalkan penerbangan malah terbang. Itu kan bahaya, berarti nilainya itu false. Lanjut ke yang ketiga. P itu false, Q itu true. Jika hari ini cuaca tidak buruk, maka pilot membatalkan penerbangan. Jika hari ini cuaca tidak buruk, maka pilot membatalkan penerbangan. Nah, ini bisa jadi pilot membatalkan penerbangan karena alasan lain. Masih masuk logika. Jadi nilainya itu true. Ingat tadi intinya yang salah itu, yang bernilai salah itu hanya kalau P-nya itu benar dan Q-nya itu salah. Itu berarti nilainya salah atau false. Lanjut yang nomor 4. P-nya itu bernilai false dan Q-nya juga sama-sama bernilai false. Jika hari ini cuaca tidak buruk, maka pilot tidak membatalkan penerbangan. Oh, ini nilainya true dong. Orang cuaca enggak bermasalah kok, masa dibatalin penerbangannya. Gitu. Oke, ingat ya, yang implikasi itu hanya kalau P benar dan Q itu salah, itu yang bernilai false. Sisanya itu bernilai true. Lanjut yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 itu biimplikasi. Biimplikasi P, biimplikasi Q. Nah, yang tanda gini itu dibaca jika dan hanya jika. Oke. Biimplikasi P, jika dan hanya jika Q, gitu ya. Ini tuh bernilai benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama atau keduanya benar atau keduanya salah. Misal P-nya dan Q-nya itu sama-sama true, berarti itu bernilai benar. P dan Q-nya itu sama-sama bernilai false, berarti itu nilainya true. Itu ya intinya dari poin implikasi. Contohnya P, mobil bisa jalan. Q, bensin tersedia. Berarti P implikasi Q, mobil bisa jalan jika dan hanya jika bensin tersedia. Masuk ini tabelnya. P dan Q bernilai true. Mobil bisa jalan jika dan hanya jika bensin tersedia. Nah, ini tuh berarti bernilai true. Orang P dan Q-nya itu bernilai true. Kok seperti intinya yang ini, mobil bisa jalan jika dan hanya jika bensin tersedia. Kan masih masuk logika. Mobilnya itu bisa jalan kalau bensinnya itu ada. Jadi itu bernilai true atau benar. Yang kedua, P-nya itu true, Q-nya itu false. Mobil bisa jalan jika dan hanya jika bensin tidak tersedia. Gimana mobil mau bisa jalan? Orang bensinnya nggak ada kok, kosong. Berarti itu nilainya salah atau false. Nomor 3, P-nya itu false, Q-nya itu true. Berarti mobil tidak bisa jalan hanya jika bensin tersedia. Loh, bensinnya ada, kok nggak bisa jalan? Kan nggak masuk logika gitu. Berarti itu nilainya salah atau false. Yang nomor 4, keduanya bernilai sama yaitu false. Berarti mobil tidak bisa jalan jika dan hanya jika bensin tidak tersedia. Benar dong, mobilnya itu nggak bisa jalan kalau bensinnya itu nggak ada. Berarti itu nilainya true. Oke. Berarti nilainya itu true. Ingat ya, kelimanya apa intinya itu? Intinya kalau negasi itu membalikkan nilai benar
menjadi salah dan kebalikannya salah menjadi benar. Nah, yang kedua, konjungsi itu bernilai benar hanya jika keduanya itu true. Jika hanya kedua pi dan q-nya itu true, berarti nilainya itu benar. Nah, yang disjungsi itu bernilai benar jika salah satu benar atau jika keduanya benar. Misal pi dan q itu true, berarti keduanya berarti itu bernilai benar. Salah satu antara pi dan q bernilai true, berarti itu juga bernilai benar atau true. Yang empat implikasi itu hanya salah kalau pi-nya benar, tapi q salah. Itu ingat ya, hanya salah kalau pi-nya benar, tapi q-nya salah. Berarti kalau p-nya itu benar, q-nya salah, berarti nilainya salah. Sisanya true. Yang terakhir, berimplikasi itu intinya benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama atau keduanya benar atau keduanya salah. Keduanya P dan Q itu harus sama, itu baru nilainya benar. Misal P dan Q itu sama-sama true, berarti nilainya juga true. P dan Q itu sama-sama false, berarti nilainya true. Itu ya intinya. Oke. Seperti biasa, ini akan ada akan ada latihan untuk menunjang ya, gimana perkembangannya, harus ada latihan melatih diri sendiri. Nah, ini ada 2 soal untuk sebagai latihan. Silakan kalau ingin memperdalam ilmu boleh dikerjakan, gampang kok. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa latihannya dikerjakan. Bye-bye.